Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi bitta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bi zulfa 'indal malikil 'azim wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pemirsa Cahaya Ramadan Santri Kiai Haji Ahmad Dimyati, alhamdulillah pada bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita berpuasa, terutama kepada kaum muslimin. Tentunya salah satu tujuannya la'allakum tattaqun, yaitu untuk dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita selaku hambanya, ketika kita ingin mencapai derajat ma'rifah atau ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Bariqul Anwar Syarah Sirril Asrar, setidaknya ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama itu adalah tajridul qasd atau an-niyah. Nah, memang niat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita, di mana Imam Ahmad mengatakan wan niyatu sulusun minad din. Niat itu sepertiga dari agama. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatunya itu tergantung niat. Jadi memang begitu penting kedudukan niat ini dalam agama Islam. Bahkan dalam sabda lain Nabi mengatakan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya. Berapa banyak dari perkara-perkara yang seolah itu perkara dunia, fayasiru bi husni niyyah min a'malil akhirah. Tapi karena niat kita yang baik, niat kita yang bagus, niat kita yang mulia, niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan yang tadi seolah itu merupakan pekerjaan dunia, itu akan menjadi pekerjaan akhirat. Dan begitu juga sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah. Dan betapa banyak pekerjaan itu seolah itu pekerjaan akhirat, itu seolah itu ibadah. Tapi karena buruknya niat, karena tidak baiknya niat, karena niat ingin dipandang, ingin dipuji, seketika perbuatan yang tadi merupakan amal-amal akhirat itu menjadi hanya sekedar menjadi pekerjaan dunia saja. Lakin idza nawa bi akil qali ta'atillahi faqad nawa wa wasail hukum maqasid. Jadi memang andai kita makan saja, makan itu kan sebenarnya perkara yang mubah, yang boleh gitu ya. Tapi tatkala kita niatkan untuk kita dapat lebih semangat dalam beribadah, sehingga niat makan tadi itu akan bernilai pahala. Pekerjaan makan itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya makan, tidur pun ketika kita niat meninggalkan maksiat, maka tidur itu selama kita tidur sampai terbangunnya nanti, itu akan bernilai pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Sedangkan meninggalkan maksiat itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang pertama, yaitu tajridul qasd au an-niyah. Jadi kita memperbaiki, meluruskan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua apa? Yang kedua itu ada yang disebut dengan zikir. Nah, zikir itu kan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir hati kita akan tenang? Bukankah dengan berzikir hati kita akan lapang? Dalam syair dikatakan, inda qatil halu fi 'aishin tukabiduhu wastabhalal hammu wa tabat ka atrahu fafza' ilallahi bi dzikrin turaddiduhu innal quluba bi dzikrillahi tartahu fa kullu babin wa in talat maghalikuhu fa innas salata 'alan nabi miftahu. Jadi inda qatil halu, kalaulah hati kita sedang gelisah, kalaulah hati kita sedang tidak tenang karena urusan dunia, maka fafza' ilallah, maka larilah ke Allah, dekatkan diri kita kepada Allah. Apakah itu mudah? Tentu tidak, tapi kita harus terus berusaha selaku hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir kepada Allah, dengan cara mengingat Allah, dengan cara membaca kalam-kalam ilahinya.
Kenapa? Innal quluba bi dzikrillahi tartahu, karena sesungguhnya yang punya hati yaitu Allah. Dan tatkala kita menyebut nama Allah, menyebut asma Allah, maka hati kita akan lebih tenang. Fakullu babin wa intalat maghalikuhu, dan tatkala kita sudah merasa diri kita begitu banyak berdosa, begitu banyak maksiat, dan seolah pintu taubat itu tertutup, fa inna sholata ala nabi miftahu, dan yakinlah bahwasannya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu akan membuka pintu-pintu yang tertutup tadi. Li'anna dzikra ruknun min arkanit thariq wa asasi salik wa wiftahit tahqiq wa silahil murid. Jadi zikir ini memang rukun yang harus dijalankan oleh para setiap hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah senjata para orang-orang yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berzikir hati kita pasti akan lebih tenang. Saya teringat kalam dari salah satu guru saya di Mesir. Beliau mengatakan, zikir apapun itu pada dasarnya baik. Namun beliau menekankan semua zikir itu pada hakikatnya bermuara ke 3 zikir. Apa itu? Yang pertama itu istighfar. Man lazimal istighfar, barang siapa yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan permudah hidupnya. Maka Allah akan carikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Dan istighfar ini adalah hal yang sangat penting bagi kita semua. Kenapa? Karena tentu ketika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala selaku hamba, ya kita harus merasa kecil terlebih dahulu. Kita harus merasa bahwa kita tidak memiliki apa-apa, bahwa kita itu sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah istighfar, setelah kita meminta ampun atas dosa-dosa kita, itu yang kedua dilengkapi dengan sholawat. Kulul a'mal bainar rad wal qabul illa sholatan ala rasul. Setiap amal, setiap perbuatan itu mempunyai potensi diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti balik lagi niat seperti apa yang dicanangkan olehnya. Tapi ada satu amalan, ini yang memang sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu setelah sholawat, yang ketiga itu ada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kita mengakui bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, bahwasannya kita hamba yang sangat membutuhkan pertolongan Allah, bahwasannya kita sangat memerlukan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama niat, yang kedua zikir, yang ketiga adalah mujahadatun nafs. Kita bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebelum kita beribadah, kita introspeksi diri kita perbaiki diri kita. Kita lihat apa yang masih kurang dalam diri kita. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya'nya, inna min a'zamil burur ayyara rajul yuban nas wa ya'man aibi nafsihi. Jadi merupakan tipu daya yang begitu besar ketika seseorang itu selalu sibuk mencari keburukan temannya, selalu sibuk mencari keburukan aib-aib saudaranya, tapi dia buta akan aibnya sendiri. Itu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Begitu juga dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarij Salikin, man nazara fi aibi nafsihi syaghalahu dzalika an tatabbu an uyubin nas. Barang siapa yang selalu melihat kekurangan dalam dirinya, introspeksi dirinya, maka dia akan sibuk untuk memperbaiki dirinya, tidak disibukkan dengan aib-aib saudaranya, tidak disibukkan dengan aib-aib tetangganya. Bahkan Imam Ibnu Sirin pernah mengatakan, inna taqiyya anil khata'in masyghulun bi nafsihi. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu ingin memperbaiki dirinya. Wa aktsarun nasi khataya, dan ketahuilah bahwasannya sebanyak-banyaknya orang yang melakukan kesalahan, aktsaruhum dzikran li khatayan nas. Mereka lah yang paling banyak menyebutkan aib-aib saudaranya. Mereka lah yang paling banyak membeberkan kejelekan-kejelekan tetangganya, kejelekan-kejelekan temannya. Ini kan juga senafas dengan kalam suci baginda Nabi besar Muhammad SAW, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah mereka yang selalu disibukkan dengan dirinya,
tidak disibukkan dengan aib-aib saudaranya, tidak disibukkan dengan aib-aib tetangganya. Bahkan guru mulia kita juga Maulana Syekh Ala pernah mengatakan ketika suatu darus, seorang wali, seorang kekasih Allah itu bukan dia yang bisa terbang di atas awan, bukan dia yang bisa berjalan di atas air, tapi dia yang mampu mengetahui aibnya terlebih dahulu dibanding dia sibuk untuk mengurusi aib-aib saudaranya. Lalu yang terakhir, yang keempat, dalam kitab Bariqul Anwar tersebut itu dikatakan suhbatul ustad. Jadi kita memang harus mengikuti guru-guru kita yang telah membimbing kita, karena mereka yang telah mendahului kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang lebih paham caranya, mereka yang lebih paham kompasnya, sehingga ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa diarahkan oleh guru-guru kita. Nah, dia Sayyid Alawi Al-Maliki pernah mengatakan sabatul ilmi bil mudzakarah. Memang tetapnya ilmu, kuatnya ilmu itu dengan mudzakarah kita, dengan matlah kita, dengan murajaah kita. Wa barakatuhu bil khidmah. Tapi ada hal yang penting yang harus kita ingat, keberkahan ilmu itu adalah dengan hikmah kepada guru-guru kita. Wa nafuhu birida syekh. Dan bisa bermanfaatnya suatu ilmu itu tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan keridhaan dari guru-guru kita. Dan pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia bisa sharing kepada rekan-rekan semua, terutama juga bisa belajar di pesantren modern Darul Ulum Lido dengan guru-guru yang sangat luar biasa. Kita doakan guru-guru kita di sana, wabil khusus Kiai Yazid Dimyati. Allah selalu jaga guru-guru kita di sana, Allah limpahkan keberkahan, Allah limpahkan kesehatan, serta Allah jaga guru-guru kita untuk selalu dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah sehingga dapat membimbing kita semua ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir saya mengajak kepada rekan-rekan sekalian, pada alumni, pada kawan-kawan pesantren modern Darul Ulum Lido, para rekan-rekan alumni untuk dapat bergabung di Haul Akbar pada tanggal 27 Juni untuk sama-sama menghadiri haul dan mendoakan para pendiri kita, pada guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Dan terima kasih kepada guru-guru. Sehat-sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.